Indonesia memiliki sistem kesehatan nasional yang menjadi salah satu pondasi dalam pembangunan kesehatan. Di dalamnya terdapat beberapa subsistem yang salah satu diantaranya adalah subsistem sumber daya manusia kesehatan yang bersifat fundamental terhadap subsistem lainnya. Karena pada dasarnya tiap subsistem memiliki kaitan yang erat satu sama lain. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan di Indonesia, dinyatakan bahwa para profesional kesehatan memiliki peran krusial dalam pembangunan negara. Undang-undang ini menekankan pentingnya tenaga kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Mari kita mulai dengan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sumber daya manusia kesehatan. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, sumber daya manusia kesehatan adalah pengelolaan upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. Dalam hal ini mencakup perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu SDM kesehatan. Tujuannya adalah untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk perencanaan sumber daya manusia kesehatan melibatkan beberapa kebijakan dan undang-undang, seperti Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999 sampai 24, Ketetapan MPR nomor 4 tahun 1999, Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang kesehatan, dan banyak peraturan lain. Subsistem SDM kesehatan didasarkan pada beberapa nilai prinsip yang penting. Pertama, nilai prinsip adil dan merata serta demokratis. Hal ini berarti bahwa SDM kesehatan harus tersedia secara adil di seluruh wilayah tanpa diskriminasi. Yang kedua, kompeten dan berintegritas, yang mengharuskan SDM kesehatan memiliki keahlian yang sesuai kualifikasi dan juga bertindak secara profesional. Yang ketiga, objektif dan transparan, yang mencakup penilaian berdasarkan kinerja tanpa memandang latar belakang. Dan yang terakhir, hierarki dalam SDM kesehatan, di mana pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan harus memperhatikan tingkat tanggung jawab, kompetensi, dan juga keterampilan masing-masing SDM kesehatan. Implementasi, pengembangan, dan penyelenggaraan sumber daya manusia kesehatan melibatkan berbagai langkah, mulai dari perencanaan sumber daya manusia kesehatan dengan metode seperti analisis WISN hingga pendayagunaan SDM kesehatan melalui penempatan yang merata di seluruh wilayah. Standar pendidikan juga diatur untuk memastikan kualitas sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas. Namun, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan subsistem SDM kesehatan. Salah satunya adalah ketersediaan dan distribusi SDM kesehatan yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia, serta banyaknya institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan yang belum tentu diikuti dengan jaminan kualitas SDM kesehatan yang dihasilkan, sehingga hal tersebut menyebabkan beban kerja yang tinggi bagi SDM kesehatan yang ada di lapangan. Terakhir, mari kita lihat kondisi terkini cakupan sumber daya manusia kesehatan. Misalnya kita ambil contoh di Kota Depok, data yang ada menunjukkan rasio tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, hingga tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan gizi masih memiliki tantangan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Tenaga kesehatan adalah tulang punggung sistem kesehatan. Mereka adalah pahlawan yang tak kenal lelah. Dengan perhatian serta dedikasi dari tenaga kesehatan kita, Indonesia bisa terus bergerak maju menuju pelayanan kesehatan yang lebih baik untuk semuanya.